Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi ala ihsani wa syukru lahu ala taufiqihi wa amtinani. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu ta'ziman li sya'ni. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu ila ridwani. Allahumma salli alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa ikhwani. Hadirin dan hadirat, kita lanjutkan bahasan kita dari Syarah Al-Aqidah At-Tahawiyah. Qala At-Tahawi, Al-Imam Abu Ja'far At-Tahawi rahimahullah berkata, wal arsyu wal kursiyyu haqqun. Sungguhnya arsy dan kursi adalah benar adanya. Kama bayyanallahu fi kitabihi, sebagaimana Allah jelaskan dalam Al-Qur'an. Wa huwa subhanahu wa ta'ala mustaghnin 'anil arsy wa madunahu, dan Allah tidak butuh kepada arsy dan tidak butuh juga apa-apa yang di bawah arsy. Muhitun bikulli syai'in, dan Allah meliputi segala sesuatu, wa fawqahu, dan dia di atas segala sesuatu, di antaranya di atas arsy. Wa qad a'jaza 'anil ihatah khalqahu, dan Allah menjadikan makhluknya tidak mampu meliputi. Baik, ini adalah pembahasan tentang arsy dan kursi, kemudian akan membahas tentang al-istiwa dan syubhat-syubhat terkait dengan al-istiwa, ya. Urgensinya kita membahas hal ini, pertama, pembahasan tentang arsy sangat terkait dengan sifat al-istiwa, istiwanya Allah, dan ini sifat ikhtiyariyah. Urgensi yang kedua, pembahasan tentang kursi juga sangat terkait dengan sifat al-qadamain, datang dalam riwayat Ibnu Abbas dan juga Musa al-Asy'ari, wal kursi mawdhi'ul qadamain, ya. Wal arsyu ma yaqduru qadrahu illallah. Kata Ibnu Abbas bahwasanya kursi adalah tempat dua kaki Allah Subhanahu wa taala, dan arsy tidak ada yang mengetahui kadarnya kecuali Allah Subhanahu wa taala, dan ini adalah sifat dzatiyah. Di antara sifat yang ditetapkan oleh Ahlus Sunnah adalah sifat kaki bagi Allah Subhanahu wa taala. Tentunya tanpa takwil dan tanpa bagaimanakannya, karena kita tidak tahu zat Allah seperti apa. Sebagaimana tidak tahu wajah Allah, tidak tahu zat Allah, maka kita tidak tahu bagaimana sifat-sifat Allah, kaifiyatnya. Kemudian yang ketiga, urgensinya, hal ini teriman kepada para malaikat yang memikul arsy, hamalatul arsy, para malaikat memikul arsy. Kemudian urgensi yang berikutnya, banyaknya takwil batil terkait ini semua, takwil terkait arsy, takwil terkait kursi, takwil terkait istiwa, takwil terkait para malaikat. Semuanya ditakwil oleh ahlu takwil. Ya. Ini diantara urgensinya kita bahas pada malam hari ini. Baik. Kita lanjutkan, sudah ini. Berikutnya, ikhwan dan akhwat rahmatillah subhanahu wa ta'ala, tentang arsy. Arsy banyak disebut dalam Al-Quran, ya. Banyak sekali dalam Al-Quran, ya. Dzul arsy yulqir ruha min amrihi. Dzul arsyil majid, ya. Pemilik arsy yang agung, ya. La ilaha illa huwa rabbul arsyil karim, la ilaha illa huwa rabbul arsyil azim, ya. Banyak sekali, ya, ayatnya tentang arsy. Taib, arsy secara bahasa, madat ain ra shin arasya, menunjukkan makna tinggi, ulu al-irtifa. Sebagaimana disebut oleh Ibnu Faris dalam kitabnya Mu'jam Maqayis Lughah, beliau berkata wal ain war ra was shin, ya. Washin, ya. Bahwasanya ain, ra dan shin aslun wahid, dia dulu al-irtifa'in fi syai'in mabniyin, menunjukkan sesuatu yang tinggi di atas sesuatu yang dibangun, ya. Kemudian beliau menyebutkan makna-makna arsy yang semuanya kembali kepada satu makna mustarak, yaitu apa namanya, yang merupakan makna ini terseringkan pada seluruh bagiannya. Ada makna ini, yaitu makna tinggi. Contoh misalnya al-arish, atau pertama al-arsh. Al-arsh pertama maknanya adalah sarirul malik, singgasana. Disebut sarirul malik karena dia yang didudukin oleh malik dan dia tinggi. Maka disebut dengan al-arsh. Seperti Allah sebut dalam Al-Quran tentang singgasana Ratu Bilqis, walaha arsyun azim, dan Bilqis, ya, kata sebagian perkataan dari burung hudhud, ya, apa namanya, aku mendapati, ya, wajadtuha wa apa namanya, inni wajad ra'atan tamlikuhum wa utiyat kullu syai' wa alaha arsyun azim, ya.
Mereka dikuasai oleh seorang ratu dan dia diberikan segala sesuatu dan dia punya arsy yang agung, itu singgasana yang agung. Kemudian juga Sulaiman berkata kepada anak buahnya, "Nakirulaha arsyaha." Bikinlah rubah-rubah singgasana Bilqis. Itu ketika singgasana Bilqis dihadirkan dari Saba ke Palestina, maka setelah itu kemudian Nabi Sulaiman suruh rubah-rubah singgasana tersebut. Nanzur ya. Atahtadi am takunu minal ladzina la yahtadun. Apakah Bilqis masih mengenal arsy-nya atau tidak? Tapi arsy itu maksudnya adalah singgasana raja. Demikian juga ketika Allah berfirman tentang Nabi Yusuf, wa rafa'a abai 'alal arsy wa kharru lahu sujada. Maka Nabi Yusuf mendudukkan kedua orang tuanya di atas singgasananya. Jadi arsy di antara maknanya adalah singgasana raja dan disebut arsy karena dia tinggi. Karena dia apa? Tinggi. Di antaranya al-arsy disebut juga dengan saqful bait, yaitu atap rumah. Seperti firman Allah Subhanahu wa taala, fa hiya khawiyatun ala urushiha. Ya, dapati suatu negeri khawiyah, kosong, ala urushiha, di atas atapnya. Maksudnya negeri tersebut sudah runtuh, jatuh, atapnya jatuh, kemudian ditimpa dengan tiang-tiangnya, dinding-dindingnya. Maka disebut ala urushiha. Negeri tersebut kosong, di mana bangun-bangunnya runtuh di atas atap-atapnya. Itu atapnya sampai jatuh ke tanah. Urus di sini maksudnya adalah atap-atap. Jadi arsy di antara maknanya adalah atap, saqful bait. Dan ini menunjukkan ketinggian. Tidaklah disebut atap dengan arsy kecuali karena dia tinggi. Kemudian juga misalnya al-arish. Dalam bahasa Arab al-arish macam kemah. Al-arish adalah kemah seperti Rasulullah SAW ketika perang Badar dikatakan kepada Nabi, ala nabni laka arishan. Ya Rasul, tidak kami buat kau arish, yaitu kemah yang ditinggikan, ada naungannya seperti kemah tapi tidak tertutup, cuma dibuat sederhana, ada tiang-tiang kemudian untuk bernaung. Bernaung sederhana. Disitulah Nabi SAW Abu Bakar kemudian berdoa di situ sambil mengisyraf, yaitu mengamati berjalannya peperangan. Di situ Rasulullah mengajak Abu Bakar untuk berdoa di tempat namanya Arish. Makanya sekarang di Badr ada masjid namanya Masjid Al-Arish. Masjid Al-Arish sebagai kenangan bahwasanya ketika di perang Badar dibangun Arish. Itu sederhana, cuma tiang, cuma dikasih mungkin semacam kemah untuk bernaung. Tidaklah disebut Arish kecuali karena ditinggikan. Kemudian di antara juga misalnya Ta'rishul Karmi. Allah sebutkan itu mengangkat dahan-dahan di atas kayu, dahan-dahan al-inab, yaitu anggur. Anggur kalau ditanam dibuatkan kayu untuk ditaruh dahan-dahannya di situ, ya. Makanya Allah mengatakan huwallazi ansha'a jannatin ma'rusyatin wa ghairu ma'rusyatin. Dialah Allah yang telah menjadikan kebun-kebun yang ma'rusyat, yang dijunjung tinggi, dan yang tidak dijunjung. Yang tidak dijunjung misalnya pohon korma tumbuh sendiri. Kemudian misalnya zara, mungkin padi atau yang semisalnya. Adapun inab tidak. Kalau anggur dibuat kayu-kayu kemudian dilingkarkan di kayu-kayu tersebut. Maksudnya diangkat. Ma'rusyat maksudnya diangkat. Sehingga dikatakan ta'rishul karmi, yaitu anggur-anggur yang diangkat karena dahan-dahannya diangkat sehingga disebut dengan ta'rish. Atau disebut bina bangunan tinggi. Wa dammarna ma kana yasna'u fir'aun wa qaumuhu wa ma kanu ya'rishun. Kata Allah, kami hancurkan apa yang dilakukan oleh Firaun dan kaumnya dan apa yang mereka bangun. Wa ma kanu ya'rishun dalam surat Al-A'raf. Dan demikian juga dalam surat An-Nahl Allah mengatakan wa rabbuka ila an-nahli an ittakhidhi minal jibali buyutan wa minasy syajari wa mimma ya'rishun. Allah mengilhamkan kepada lebah, buatlah rumah-rumahmu, ya, di gunung-gunung, di pohon-pohon, dan apa yang mereka bangun, ya. Sini makanu wa mimma ya'rishun, yaitu apa yang mereka tinggikan. Kemudian di antara makna arsy juga yang makna secara abstrak atau maknawi adalah al-mulk, kekuasaan, disebutkan oleh Al-Azhari dalam kitabnya Tahdzibul Lughah. Ini makna-makna arsy secara bahasa digunakan dengan berbagai macam penggunaan, tetapi semua bersepakat dalam satu makna, yaitu maknanya al-ulu wartifa, yaitu tinggi. Maknanya apa? Tinggi. Ini secara bahasa. Adapun secara istilah, apa itu arsy? Arsy itu makhluk yang disebut datang sifat-sifatnya dalam dalil-dalil yang di antaranya yang tertinggi,
yang Allah beristiwa di atasnya, itu ada sifat-sifat khususnya akan kita sebutkan. Ya, secara bahasa mungkin singgasana raja, secara bahasa mungkin suatu bangunan yang tinggi, secara bahasa bisa jadi adalah atap dari sesuatu, tetapi arsy untuk Allah maka dia punya sifat-sifat tertentu yang semuanya menunjukkan ketinggian. Baik, apa itu sifat-sifat arsy yang datang dalam Al-Qur'an maupun sunnah? Ini kita bahas sekarang. Ini sudah? Karena kita bahas perlu secara bahasa, secara istilah ada keterkaitannya. Jadi intinya secara bahasa itu menunjukkan kepada makna ketinggian. Adapun arsy secara istilah maka dia punya makna khusus, yaitu arsy yaitu suatu makhluk yang memiliki sifat-sifat tertentu yang dia adalah satu-satunya makhluk yang dikhususkan untuk Allah beristiwa di atasnya. Taib. Berikutnya sifat-sifat arsy. Sifat-sifat arsy banyak, di antaranya dia makhluk yang agung, mulia dan besar. Allah berfirman, Dzul Arsyil Majid. Ya, dalam riwayat qiraah Dzul Arsyil Majidi. Sebagian qiraah Dzul Arsyil Majidu. Kalau Dzul Arsyil Majidu maksudnya pemilik arsy yang maha agung, maksudnya Allah yang maha agung. Dan kalau dibaca Dzul Arsyil Majidi, pemilik arsy yang agung. Arsy-nya yang agung, yang menunjukkan keagungan arsy. Dalam surat Al-Buruj. Kemudian juga Allah berfirman Rabbul Arsyil Karim. Ya. La ilaha illa Rabbul Arsyil Karim, dan dialah Allah pemilik arsy yang mulia. Kemudian juga dalam ayat yang lain Rabbul Arsyil Azim. Ya. Allah pemilik arsy yang agung. Arsy yang agung. Jadi ada sifat agung, mulia dan agung besar ya. Ini sifat-sifat arsy datang dalam Al-Qur'an dengan beberapa sifat. Al-Majid, Al-Karim, Al-Azim, ya. Dan di antara du'aul karb, kalau orang dalam kondisi penderitaan, dalam kondisi sulit, hendaknya dia bersandar kepada Allah kemudian dia mengucapkan zikir ini. La ilaha illallahul azimul halim. Ini doa yang zikir yang perlu kita hafal karena terkadang kita terjebak dalam kondisi yang sulit yang tidak ada tempat bertawakal kecuali hanya kepada Allah. La ilaha illallahu al-azimul halim. La ilaha illallahu rabbul arsyil azim. La ilaha illallahu rabbus samawati wa rabbul ardi wa rabbul arsyil karim. Ya, sudah hafal? La ilaha illallahu al-azimul halim. La ilaha illallahu rabbul arsyil azim. Ya. Baru la ilaha illallahu rabbus samawati wa rabbul ardi wa rabbul arsyil karim. Jadi azim baru karim. La ilaha illallahu al-azimul halim. La ilaha illallahu rabbul arsyil azim. La ilaha illallah rabbus samawati wa rabbul ardi wa rabbul arsyil karim. Kita bersandar kepada Allah Subhanahu wa taala. Taib, di antara sifat-sifat al-arsy memiliki kaki tiang ya. Ya Rasulullah sebutkan ketika Nabi dibangkitkan hari kiamat, Nabi Musa sudah sadar. Akhidun biqaimatin min qawamil arsy, sementara dia memegang salah satu tiang arsy. Nabi Musa alaihissalam dia tiangnya. Nabi bilang saya tidak tahu ya. Apakah dia afaqa qabli, apakah Musa sadar sebelum aku atau dia tidak termasuk orang-orang yang dipingsankan karena dia sudah pernah pingsan di dunia ketika dia minta untuk melihat Allah Subhanahu wa taala. Wa kharra Musa sa'iqa dalam surat Al-A'raf ketika dia minta melihat Allah kemudian lihat cahaya besar akhirnya dia pun pingsan. Maka Nabi mengatakan, "Lah ini Musa kok sudah ada?" Nabi Musa, Rasulullah yang pertama sadar, Musa sudah sadar di luar. Lah ini bersamaan atau dia di luar atau dia tidak pingsan ya. Tiba-tiba dia sudah sadar dalam kondisi memegang tiang apa? Arsy. Berarti arsy ada tiangnya. Kemudian juga dalam hadis sebutkan arsy dipikul ya. Seperti dalam surat Ghafir kata Allah, "Alladzina yahmiluna al-arsya wa man hawlahu yusabbihuna bihamdi rabbihim wa yu'minuna bihi wa yastaghfirul ladzina amanu rabbana wasi'ta kulla syai'in rahmatan wa ilma faghfir lil ladzina tabu wattaba'u sabilaka wa qim adzabal jahim." Para malaikat yang memikul arsy dan juga yang ada di sekitarnya, sekitar arsy, mereka bertasbih kepada Allah, mereka beriman kepada Allah, mereka mendoakan orang-orang yang beriman dan bertaubat. Jadi para malaikat mendoakan kaum mukminin. Di antara yang mendoakan malaikat pemikul arsy. Ini dalam surat Ghafir. Kemudian juga Allah menyebutkan dalam surat Al-Haqqah, wa yahmilu arsya rabbika fawqahum yawma idzin thamaniyah. Pada hari itu, hari kebangkitan, hari kiamat, arsy Allah dipikul oleh 8 malaikat.
Sebelum hari kiamat Allah alam, yang penting ada malaikat pemikul arsy. Pada hari kiamat ada 8 malaikat yang memikulnya, dan setiap malaikat sangat besar. Seperti dalam hadis bagaimana Rasulullah mengatakan, "Udhunali an uhaddithakum bimalakin minal malaikati, yakni hamalatil arsy." Aku diizinkan untuk menyampaikan kepada kalian tentang sifat salah satu malaikat dari malaikat pemikul apa? Arsy. Itu jarak antara telinganya sampai pundaknya sekian-sekian, itu sangat sangat besar. Taib yang berikutnya, arsy sifatnya muqabbab. Muqabbab itu seperti kubbah. Ada hadis tentang arsy itu seperti kubbah, tapi hadisnya dhaif secara nas, tetapi ada hadis yang mengisyaratkan akan hal itu. Itu Rasulullah SAW mengatakan, idza sa'am, yang hadis sahih, ada isyarat bahwasanya arsy itu bentuknya kubbah. Karena Rasulullah bersabda, idza sa'altumullah fas'aluhul firdaus. Kalau kalian meminta kepada Allah, mintalah surga apa? Firdaus. Fa innahu a'lal jannah. Sungguhnya dia adalah yang paling tinggi dari surga, wa awsatuha. Dan surga Firdaus adalah yang paling tinggi dan paling tengah. Wa fawqaha arsyur rahman, dan di atas surga tersebut ada arsy. Taib. Kalau ada suatu yang tinggi terus dia paling tengah, bentuknya berarti gimana? Bentuknya mengerucut, ya enggak? Dia paling tinggi dan dia paling apa? Tengah. Berarti bentuknya seperti kubah. Kemudian arsy di atasnya, dan ini cocok dengan makna arsy adalah saqaf, yaitu atap, ya. Seakan-akan atapnya surga Firdaus adalah arsy Allah Subhanahu wa taala, sehingga sebenarnya mengatakan bentuknya muqabbab seperti kubah karena dia tinggi dan menengah, menengah, itu bentuk kubah. Allah alam bisawab. Kemudian di antaranya arsy juga punya naungan, seperti dalam hadis tentang 7 golongan. Di antaranya Nabi menyebutkan tentang al-mutahabbuna, orang saling mencintai karena Allah Subhanahu wa taala, fi dhillil arsy yaumal qiyamah. Mereka berada di naungan arsy. Sebagian riwayat tanpa disebutkan naungan arsy. Seperti kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, sabatun yudhilluhumullahu fi dhillihi yauma la dhilla illa dhilluh. Pada hari kiamat kelak ada 7 golongan yang Allah akan naungi di bawah naungan Allah. Yang tidak naungan kecuali naungan Allah. Naungan tersebut maksudnya bukan bayangan Allah, jangan salah paham. Maksudnya naungan yang Allah ciptakan, yang disandar kepada Allah. Dalam riwayat dijelaskan naungan tersebut maksudnya naungan arsy. Naungan arsy Allah. Cuma disandarkan kepada Allah karena untuk memuliakan naungan tersebut, karena tidak ada naungan kecuali naungan arsy. Jadi arsy itu memiliki fisik sehingga dia memberikan apa? Naungan. Kemudian di antaranya arsy bisa bergetar. Ihtazza arsyur rahman bimauti Sa'ad bin Mu'adz. Bahwasanya arsy Allah bergetar dengan wafatnya Sa'ad bin Mu'adz radhiyallahu taala anhu. Kemudian juga arsy disebutkan tempat gantung sangkar-sangkar burung, disebutkan para syuhada. Mereka menjadi arwah fi jawfi at-tayr al-khadir, yaitu mereka jadi ruh-ruh yang masuk ke dalam burung-burung yang berwarna hijau, laha qanadil, dan di situ ada sangkar-sangkar yang bergantung di arsy. Kemudian mereka masuk di sangkar tersebut, mereka berjalan-jalan di surga. Ini di antara ganjaran bagi orang-orang yang mati syahid, ya, karena mereka mengorbankan jiwa mereka. Maka pada hari kiamat kelak di alam barzah, ini sebelum hari kiamat, di alam barzah ruh mereka dipinjamkan jasad burung, yang burung tersebut berjalan-jalan di surga dan mampir di sangkar-sangkar yang bergantung di arsy Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini hal gaib, kita enggak tahu bagaimana, ya. Artinya di alam barzah ada azab kubur, ada juga nikmat apa? Kubur. Ya, tentunya nikmat kubur terkait dengan ruh, ya, lebih utama daripada jasad. Nanti pada hari kiamat dibangkitkan ruh dan digabungkan, ya, antara ruh dan jasad, maka sempurna ruh dan jasad, penggabungan yang sempurna, baru merasakan kenikmatan 50% ruh, 50% jasad, benar-benar sama-sama merasakan. Dan nanti pada hari kiamat kelak baru para syuhada diberikan jasad yang lebih baik daripada ketika di alam barzah. Di alam barzah mereka cuma dipinjamkan jasad burung, sehingga mereka bisa menikmati surga dengan kenikmatan muqaddimah, ya. Nanti hari kiamat akan diberikan nikmat yang lebih agung ketika jasad mereka dikembalikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi arsy bisa gantung-gantung sangkar-sangkar, ya. Taib, di antara ciri arsy, ya, keistimewaan arsy. Apa sih keistimewaan arsy?
Yang pertama, dialah satunya tempat Allah beristiwa. Tsumma stawa 'alal arsy. Ar-Rahmanu 'alal arsy istawa. Allah beristiwa di arsy. Ya. Tentu nanti kita sebutkan tentang sifat istiwa, syubhat-syubhatnya nanti. Intinya ada 7 ayat dalam Al-Quran mengatakan Allah beristiwa di atas apa? Arsy. Ya sudah. Kemudian yang kedua, arsy adalah makhluk tertinggi. Karena Rasulullah menyebut tentang surga tinggi Firdaus, dan di atas Firdaus masih ada arsy Allah Subhanahu wa taala. Jadi konsekuensi berarti dia makhluk terluar, makhluk tertinggi, karena setelah itu Rabbul Alamin beristiwa di atasnya. Ya. Tapi dia makhluk tertinggi. Kemudian juga dia makhluk terberat. Makhluk terberat. Makanya di antara zikir pagi petang Rasulullah berzikir subhanallah bihamdihi adada khalqihi. Gimana? Waridhu nafsihi wa zinata arsyihi. Di situ kenapa Rasulullah menyebutkan ada khalqi, karena makhluk Allah tidak terbatas. Waridhu nafsihi, ridho Allah juga sangat besar. Kemudian zinata arsyihi, zina maksudnya berat arsy-nya. Tidaklah disebut zinata arsyihi kecuali karena arsy adalah makhluk yang paling berat, yaitu Rasulullah minta kepada Allah untuk bertasbih dengan tasbih yang berat, yang berkualitas sebagaimana beratnya apa? Arsy. Ini isyarat bahwasanya arsy adalah makhluk yang paling berat, dan wajar karena dia paling besar. Dia paling besar. Makanya datang dalam riwayat hadis yang sahih bahwasanya tidaklah kursi dibandingkan arsy kecuali seperti halaqah, yaitu keping dari logam yang dilemparkan di padang pasir. Dan tidaklah langit dan bumi dibandingkan kursi kecuali seperti itu. Langit dan bumi ini sangat besar, langit sangat luas. Langit dibandingkan kursi seperti keping logam dibandingkan padang pasir. Itu langit sangat kecil, kursi sangat luas. Kursi dibandingkan arsy seperti itu. Menunjukkan arsy sangat luas, sangat besar. Jadi sangat besar maka dia sangat berat. Maka dia sangat berat, dia makhluk terbesar, otomatis dia makhluk yang terberat. Maka di sini juga disebut dia makhluk terbesar, makhluk terbesar. Kemudian yang kelima, arsy tidak ikut dilipat pada hari kiamat. Dalam surat Az-Zumar Allah berfirman, yauma natwis sama, kata Allah Subhanahu wa taala, yauma tubaddal ardu ghairal ard, kata Allah gimana? Wa ma qadallaha haqqa qadrihi wal ardu jami'an qabdatuhu yaumal qiyamah. Di akhir surat Az-Zumar, wal ardu jami'an qabdatuhu yaumal qiyamah, pada hari kiamat bumi dalam genggaman Allah, was samawati matwiyatun bi yaminihi, dan langit dilipat dengan tangan kanan Allah Subhanahu wa taala. Setelah itu Allah berfirman, kemudian di akhir surat Allah mengatakan wa taral malaikata hafina min haulil arsy yusabbihun, dan engkau melihat para malaikat bertasbih di sekeliling apa? Arsy. Setelah Allah menyebutkan pada hari kiamat bahwasanya langit dilipat oleh Allah Subhanahu wa taala, berarti arsy tidak ikut dilipat karena malaikat sedang bertasbih di sekeliling apa? Arsy. Karena langit jauh lebih kecil daripada arsy. Langit dilipat, bumi dalam genggaman, arsy-nya tidak, ya. Kemudian yang keenam, disebutkan dalam riwayat kalau nggak salah dari Ibnu Umar, ada 4 makhluk yang Allah ciptakan dengan tangannya, sisanya dengan kun fayakun. Di antaranya apa? Arsy. Di antaranya apa? Surga Adan. Di antaranya kolam. Di antaranya Nabi Adam. Ini riwayat mauquf dari sahabat Ibnu Umar, tapi dia berbicara tentang hal gaib. Tidak mungkin dia berbicara hal yang gaib kecuali punya dalil dari Nabi SAW. Disebut dengan riwayatul mauquf fi hukmil marfu'. Riwayatul mauquf fi hukmil marfu' atau marfu'un hukman. Dia marfu' itu kepada Nabi, mauquf kepada sahabat. Yang ngomong bahwasanya Allah menciptakan dengan tangannya 4 makhluk itu Ibnu Umar. Jadi Ibnu Umar bukan Nabi. Tetapi dia bicara tentang sesuatu yang gaib. Dan seperti ini dalam kaidah dianggap seperti hukum marfu. Karena enggak mungkin seorang sahabat berani bicara tentang gaib kecuali dia punya dalil. Kecuali dia punya dalil. Sehingga arsy diciptakan dengan tangan Allah Subhanahu wa taala, di antaranya juga Jannatul Adn, di antaranya qalam, di antaranya apa? Nabi Adam. Adapun sisa makhluk Allah ciptakan dengan kun fayakun. Ini hal gaib, kita tinggal terima aja. Hal gaib sudah beriman. Kemudian arsy adalah makhluk yang pertama yang kita tahu. Ini sudah kita bahas pada pertemuan lalu, ya. Ada khilaf apakah arsy dulu atau al-qalam. Nanti ada khilaf lagi apa arsy atau air dulu, ya. Karena wa kana arsyu 'alal ma, arsy di atas air. Mana dulu air atau arsy? Wallahu alam bisawab, tapi banyak ulama yang mengatakan arsy adalah makhluk pertama yang kita
ketahui. Karena dia berada sebelum pena. Yang sampai kepada kita makhluk pertama adalah arsy. Apakah ada makhluk sebelumnya? Wallahu a'lam bishawab. Ya. Tapi ini di antara keistimewaan arsy. Keistimewaan arsy 7 perkara. Tapi kita lanjutkan. Paham ikhwan? Lanjut enggak paham nanti. Paham tidak? Paham insyaallah. Enggak ada yang susah insyaallah. Kita lanjut. Yang menyimpang tentang pemahaman arsy ada 2. Yang pertama yang menafsirkan arsy dengan kekuasaan. Mereka menafsirkan arsy dengan al-mulk. Ini secara bahasa warid. Tadi kita sebut dalam kitab Tahdhibul Lughah Al-Azhari. Al-Azhari termasuk para salaf. Dia wafat mungkin sekitar abad ke-4 Hijriah. Dia punya kamus namanya Tahdhibul Lughah. Dia sebutkan bahwasanya di antara makna arsy secara bahasa adalah al-mulk. Datang dalam sebagian syair Arab menggunakan lafal arsy maksudnya kekuasaan. Taib, ini dipilih oleh Jahmiyah. Ini pendapat Jahmiyah, mereka mentakwil arsy dengan kekuasaan karena mereka menolak Allah beristiwa. Di antara cara menolak Allah beristiwa dengan menafsirkan arsy itu sendiri dengan apa? Kekuasaan. Sehingga maksudnya Allah menguasai kekuasaan. Karena enggak mungkin Allah beristiwa di atas kekuasaan, enggak. Sehingga mereka menafsirkan ini Al-Jahmiyah sebagaimana ini saya nukil semuanya dalam Syarah Aqidah Wasithiyah. Pendapat Jahmiyah ini dinukil oleh Abu Sa'id Ad-Darimi ketika dia membantah orang-orang Jahmiyah. Dia nukil mereka berkata demikian. Orang Jahmiyah di zaman itu mengatakan arsy maksudnya adalah kekuasaan. Ini juga pendapat Zamakhsyari dalam tafsirnya dan dia tokoh Mu'tazilah. Dia mengatakan arsy maknanya apa? Kekuasaan, al-mulk. Jadi maknanya adalah al-mulk. Di antaranya Abdul Qahir Al-Baghdadi, dia tokoh Asy'ari, dia juga mengatakan bahwasanya arsy maknanya adalah al-mulk. Tapi ini pendapat tidak pas kalau kita mau terapkan dengan dalil-dalil. Taib, kekuasaan. Kalau maknanya kekuasaan gimana? Ada tiangnya. Kekuasaan tidak ada tiang. Kekuasaan suatu yang maknawi, kekuasaan. Kekuasaan suatu yang maknawi, abstrak. Sementara arsy disifati punya apa? Tiang. Kalau kekuasaan bagaimana disifati arsy dipikul oleh para malaikat? Enggak nyambung ya. Sehingga tidak nyambung. Benar secara bahasa ada makna arsy, maknanya adalah kekuasaan. Tapi kalau kita terapkan pada dalil yang datang, baik Al-Quran maupun Sunnah, ya maka tidak nyambung. Ya, bagaimana dikatakan arsy punya kaki, punya tiang? Bagaimana arsy dipikul oleh para malaikat? Ya, bagaimana arsy maksudnya berada di atas surga Firdaus? Ya, ini semua tidak bisa. Maka ini takwil sulit untuk dibenarkan karena menyelisihi zahir-zahir dari Al-Quran maupun apa? Sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tapi yang berikutnya pendapat Ibnu Sina. Ibnu Sina dalam sebagian tulisan saya juga nukil dalam Syarah Aqidah Wasithiyah. Dia mengatakan bahwasanya planet ada 9 dan planet terluar itu planet namanya Al-Falaqut Tasi' atau disebut planet Atlas atau planet Al-Muhit. Dia mengatakan dan 8 malaikat yang dimaksud oleh Allah dalam Al-Quran adalah 8 planet lainnya yang memikul planet yang ke-9. Sehingga dia mengatakan, dan ini saya nukil, bahwasanya kenapa dikatakan para malaikat? Karena para malaikat itu punya ruh-ruh. Dan planet 8 tersebut punya ruh. Ini mereka punya keyakinan teori apa? Al-Faid al-Ilahi yang mereka adopsi dari Plotinus ya, tentang bagaimana penciptaan alam semesta. Tentang silsilatul uqul, intinya mereka mengatakan bahwasanya planet-planet tersebut punya ruh-ruh yang berfikir dan maksud dari firman Allah wa yahmilu arsya rabbika fawqahum yauma idzin tsamaniyah, maka pada hari itu ada 8 malaikat yang memikul arsy Allah, maksudnya arsy itu planet ke-9 yang paling jauh dan 8 planet lainnya itulah malaikat. Agak susah juga ya. Planet bisa ngomong ya. Bisa diperintah Allah Subhanahu wa taala. Sementara Nabi menyampaikan tentang sifat malaikat tersebut, punya wajah, punya telinga, punya pundak ya. Susah mau diterapkan sama planet ya. Lagi pula Allah mengatakan wa yahmilu arsya rabbika fawqahum yauma idzin. Pada hari itu, pada hari kiamat baru yang mikul 8. Sekarang Allah alam berapa? Sementara sekarang mereka bilang planet cuma 9. Ternyata sekarang planet lebih dari 9 atau tidak? Berarti malaikatnya tambah. Jadi 9 planet paling luar itulah arsy, planet sebelumnya adalah planet disebut apa? Malaikat. Ini takwil terlalu jauh ya. Takwil terlalu jauh. Karena sebagian falasifah mereka menolak adanya malaikat secara hakiki yang dipahami. Mereka hanya mengatakan itu hanya kiasan-kiasan.
Makanya mereka mengatakan Jibril alaihissalam al-aqul fa'al. Bukan Jibril sebagaimana sosok yang kita ketahui, yang memiliki sayap, yang bisa menjelma. Enggak, dia adalah akal fa'al. Akal fa'al itu salah satu silsilah di ukul tentang proses penciptaan alam subhanahu wa ta'ala. Agak rumit juga kita menjelaskannya, tapi intinya ini teori dari Plotinus, filsuf Yunani, kemudian diadopsi oleh Al-Farabi dan diadopsi oleh Ibn Sina. Mereka punya pembahasan tentang proses penciptaan alam dari Al-Ilatul Ula, kemudian Kausa Prima, kemudian dari situ muncul Al-Aqal Awal, Al-Aqal Tsani dan seterusnya, silsilatul uqul, silsilah akal-akal sampai ada namanya Al-Aqal Fa'al. Udahlah antum enggak usah ngerti. Ininya sesat, ininya apa? Sesat. Ibnu Sina takwil luar biasa. Dia menolak jasad dibangkitkan. Kata dia ruh yang dibangkitkan. Enggak ada jasad dibangkitkan. Diprotes. Ini ante bilang semua dalam Al-Quran banyak sekali jasad dibangkitkan, jasad dibangkitkan. Orang kafir menolak jasad dibangkitkan. Allah bantah. Ini tidak masuk akal jasad dibangkitkan. Kalau jasad dibangkit, jasad yang mana? Jasad ketika masih kecil, sudah tua, lagi kurus, lagi diet atau lagi gembrot. Jasad yang mana? Terus kalau ada jasad dimakan oleh hiu, terus hiu dimakan oleh dua manusia lagi. Ini jasad akhirnya di-share di hiu dan ada dua orang. Kalau bangkitkan dua, nanti satu enggak kebangkit. Kalau bangkit tiga, nanti jasadnya kurang. Intinya pakai logika, artinya intinya bahwasanya tidak mungkin jasad dibangkitkan, dia pakai logika dia, sehingga dia menolak dalam risalah Al-Tuhiyah bahwasanya jasad dibangkitkan. Maka dikafirkan oleh Al-Ghazali. Ketika ditanya kenapa ente mentakwil ayat-ayat tentang hari kebangkitan jasad, kata dia kalian juga mentakwil ayat-ayat sifat. Padahal ayat-ayat sifat keluar daripada logika. Kalau kebangkitan Allah objek pembahasan lagi kita, maka ini lebih mudah, yang lebih seharusnya menggunakan akal itu adalah masalah kita, karena yang jadi objek pembahasan Allah kebangkitan kita. Maka itu lebih logis. Dan ini lebih utama untuk ditakwil karena lebih tidak masuk akal. Sementara sifat-sifat Allah lebih tidak bisa logika masuk, kenapa kalian takwil? Jadi Ibnu Sina komitmen dalam takwil. Ayat sifat takwil, ayat kebangkitan juga apa? Takwil. Asy'ariyah tidak komitmen. Kalau ayat sifat dia takwil, kalau ayat kebangkitan mereka tidak apa? Takwil. Intinya inilah pemahaman Ibn Sina. Tapi kenyataan sekarang planet ada berapa? Banyak ya. Dulu kita belajar kan sempat 7, terus jadi berapa? 9. Sekarang jadi berapa? Banyak kan? Planet-planet besar maksudnya. Saturnus apa lagi? Merkurius dan macam Jupiter, Mars, Pluto. Yang besar-besar maksudnya. Memang lebih dari 9? Ada berapa? 8. Hah? Ada 8, berarti malaikatnya benar 8. Baik. Kita lanjut, ini intinya tidak tepat karena tidak sesuai dengan sifat-sifat arsy yang datang dalam Al-Quran dan hadis. Apa susahnya Nabi mengatakan tuh malaikat itulah malaikat. Apa susahnya Nabi ngomong gitu? Ngapain Nabi bilang malaikat begini ngapain? Ternyata maksudnya itu planet-planet yang kalian lihat kan berarti terlalu gimana ya, Nabi terlalu menipu gitu loh. Bicara malaikat arsy ternyata itu planet-planet. Apa susahnya Nabi tunjuk itu planet-planet itu malaikat. Di belakangnya ada arsy, apa susahnya? Apalagi dilihat langsung. Matahari jelas kelihatan, rembulan ya, planet juga kelihatan. Ya tinggal bilang aja. Tapi Nabi mensifati malaikat tidak seperti itu ya. Akhirnya karena meyakini bahwasanya malaikat punya ruh, akhirnya bisa bicara dengan planet. Akhirnya mulai ada keyakinan mukhatabatun nujum, kita bisa bicara dengan bintang-bintang, planet-planet karena mereka punya ruh. Ini syirik akhirnya. Akhirnya meyakini planet tersebut punya pengaruh terhadap kejadian alam. Syirik berlanjut lagi. Silsilah kesyirikan. Baik, kita lanjut. Sekarang kita bahas kursi. Al-kursi. Al-kursi hanya disebut dalam satu ayat. Dalam surah Al-Baqarah, surat Ayatul Kursi. Wasi'a kursiyuhu samawati wal ard. Bahwasanya kursi Allah meliputi langit dan bumi. Baik. Kursi datang dalam riwayat Rasulullah berkata maudhi'ul qadamain adalah tempat dua kaki Allah. Tapi riwayat dari Nabi dhaif. Hadis tentang kursi semuanya dhaif. Yang ada cuma ayat. Ada juga disebut kursi punya suara tertentu
seperti suara onta yang lagi begini-begini disebutin. Tapi ini juga riwayatnya apa? Dhaif. Yang sahih cuma riwayat dari Abu Musa al-Asy'ari Ibnu Abbas. Riwayatnya sahih dan tidak ada khilaf tentang kesahihannya. Dari Abu Musa al-Asy'ari dan Ibnu Abbas, mereka berdua mengatakan kursi maudi'u al-qadamain, tempat dua kaki Allah Subhanahu wa taala. Sehingga wal arsh la yaqduru qadrahu illa Allah. Ini riwayatnya. Al-arsyu maudi'ul al-kursi. Bukan al-arsyu, al-kursi. Kursi adalah tempat kedua kaki Allah Subhanahu wa taala dan arsy tidak ada yang mengetahui kedudukannya kecuali Allah Subhanahu wa taala. Adapun hadis marfu dari Nabi tentang kursi maka semua dhaif. Nah, seperti ini bagaimana kita memuamalahi perkataan para sahabat tentang hal gaib? Maka sebenarnya mengatakan hukumnya hukum marfu karena tidak mungkin Ibnu Abbas dan Abu Musa al-Asy'ari berbicara tentang gaib kecuali dia punya dalil, Meskipun mereka berdua tidak menisbahkan kepada Nabi, tapi sudah dipahami karena mereka berdua bicara tentang sesuatu yang gaib. Tidak mungkin mereka berani kecuali ada dalil. Maka seperti ini disebut dengan hukmul marfu. Meskipun riwayatnya mauquf sampai pada sahabat yang ngomong tapi hukumnya seperti hukum apa? Marfu. Di antaranya ketika berbicara tentang hal yang gaib yang tidak ada ijtihad di situ. Berbeda kalau para sahabat ngomong tentang hukum fikih. Kita tidak bilang ini dari Nabi, tidak mungkin karena masalah fikih ada ijtihad mereka. Tapi kalau hal perkara gaib para sahabat tidak berhak untuk berijtihad. Karena mereka tidak berhak untuk berijtihad dalam perkara gaib, maka kalau mereka ngomong perkara gaib dinisbahkan kepada siapa? Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan syarat bahwasanya sanadnya sahih. Sanadnya apa? Sahih. Di antara sifat-sifatnya luas. Allah berfirman, "Wasi'a kursiyyuhu samawati wal ard." Kursi Allah meliputi langit dan bumi. Datang dalam dua riwayat, saya baca yang pertama. Mal kursi fil arsy illa kahalaqatin min hadidin ulqiyat baina dhahrai falatin minal ard. Tidaklah kursi diletakkan di arsy kecuali seperti logam besi atau ring besi yang dilemparkan di tengah padang pasir di bumi ini. Ya. Jadi kursi itu seperti ring besi, sementara arsy seperti apa? Seperti dataran padang pasir. Dalam riwayat yang lain, mas-samawatu sab'u fil kursi. Dan ini hadis Nabi. Rasulullah SAW menyebutkan tentang ukuran besar kursi, ya, ukuran ini hadisnya sahih. Ya, adapun kursi adalah kedua kaki Allah itu tidak tempat kedua kaki Allah, hadisnya tidak sahih. Tapi yang sahih ini kata Nabi dalam hadis yang lain, mas samawatu sab'u fil kursi illa kahalaqatin mulqatin bi ardi falatin. Tidaklah tujuh langit diletakkan di kursi kecuali seperti ring besi yang dilemparkan di dataran padang pasir. Wa fadlul arsy 'alal kursi, dan keutamaan arsy dibandingkan kursi ka fadli tilkal falati 'ala tilkal halqah. Maka arsy dibandingkan kursi seperti padang pasir tadi dibandingkan dengan ring. Sama maknanya. Yaitu Nabi intinya langit dibandingkan dengan kursi seperti ring dibandingkan padang pasir. Kemudian kursi dibandingkan arsy sama seperti ring di padang pasir. Berarti arsy sangat luas. Dan Allah sebutkan kursi, wasi'a kursiyyuhu samawati wal ard. Kursi Allah meliputi langit dan bumi. Taib, itu tafsir yang benar yang datang dalam riwayat yang sahih, dan kita ini masalah gaib, kita beriman. Kita beriman seperti hal tersebut bahwasanya kursi adalah suatu yang benar-benar berfisik dan besar, dan besarnya meliputi langit dan bumi, dan Rasulullah membandingkan antara kursi dengan apa? Dengan arsy. Kita beriman dan kita tidak tahu bagaimana kaifiyahnya. Hanya kita beriman sebatas yang dikabarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tapi di sana ada tafsir-tafsir kursi yang salah. Pertama, kursi ditafsirkan dengan ilmu. Dengan ilmu. Kursi maksudnya ilmu. Jadi wasi'a kursiyyus samawati wal ard maksudnya wasi'a ilmuhu. Kursi Allah meliputi langit dan bumi maksudnya ilmu Allah meliputi langit dan bumi. Ini tafsir diriwayatkan Ibnu Abbas. Tetapi riwayatnya lemah. Hadisnya dhaif atau riwayatnya dhaif. Karena dia menyebutkan kursi bukan suatu yang konkret tapi suatu yang abstrak. Maknawi, suatu yang abstrak.
Pertama riwayatnya lemah dari periwayatan karena dari periwayatan Ja'far bin Abil Mughirah an Sa'id bin Jubair an Ibni Abbas. Riwayat oleh Ibnu Jarir At-Tabari, namun Ja'far bin Abil Mughirah laisa bil qawi, yaitu perawinya lemah. Jadi pertama hadisnya dhaif dan menyelisih hadis yang sahih atau riwayat yang sahih. Bahwasanya Ibnu Abbas mengatakan al-kursi maudhi'ul qadamain. Kursi adalah tempat kedua kaki Allah Subhanahu wa taala. Sehingga kita tolak ini. Bahwasanya kursi tidak bisa datangkan ilmu karena menyelisih riwayat yang sahih dari Ibnu Abbas dan riwayatnya lemah. Kemudian menyelisih hadis-hadis Nabi yang Nabi bercerita bahwasanya kursi dibandingkan arsy seperti ring besi dibandingkan apa? Ya, Rasulullah sedang berbicara tentang bukan maknawi tapi fisik dengan fisik, sesuatu yang berfisik dengan sesuatu yang berfisik, sehingga tidak tepat. Kemudian juga dalam Al-Qur'an Allah sudah sebut ilmu sebelumnya. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum la ta'khudhuhu sinatun wa la nawm lahu ma fis samawati ma fil ard man dzal ladzi yashfa'u 'indahu illa bi idzni ya'lamu ma baina aydihim wa ma khalfahum wa la yuhituna bi syai'in min ilmihi illa bima syaa' wasi'a kursiyyuhu. Allah bicara ilmu, kenapa Allah langsung bilang dengan kursi? Ilmu sudah Allah sebutkan sebelumnya, paham? Ya, Allah sebutkan kursi, ya. Kemudian Allah sebutkan langit dan bumi. Langit dan bumi mudah, wala ya'udu hifdzuhuma. Yang kita lihat langit dan bumi, kata Allah tidak susah bagi Allah untuk mengurusi langit dan bumi. Dan ada makhluk lebih besar daripada langit dan bumi, kursi Allah. Yang besar aja bisa Allah urus, apalagi yang lebih kecil, langit dan apa? Dan bumi. Kalau ditafsirkan ilmu, Allah sudah sebutkan ilmu sebelumnya. Ya, Allah sudah sebutkan ilmu sebelumnya. Ya, ya'lamu ma baina aydihim wa ma khalfahum. Allah sudah sebut tentang ilmu Allah sebelumnya, sehingga tidak pas. Kemudian ada yang menafsirkan dengan qudrah. Ini juga tidak ada riwayat yang sekedar menafsirkan kursi dengan sesuatu yang maknawi, bukan sesuatu yang berfisik. Sama ilmu qudrah itu sifat Allah. Jadi kursi ditafsirkan dengan qudrah Allah Subhanahu wa taala. Dan ini tidak tepat karena qudrah Allah tidak terbatas pada langit dan bumi. Qudrah Allah tanpa batas, mencakup arsy juga. Ya, mencakup segalanya. Kalau dikatakan qudrah Allah meliputi langit dan bumi, ini pembatasan. Ya. Qudrah Allah lebih daripada itu. Terus tafsiran ketiga ditafsirkan dengan al-mulk, sultan, sama. Ini kekuasaan, ditafsirkan kekuasaan. Sama, ini juga maknawi. Kekuasaan Allah luas, meliputi langit dan bumi. Ya. Ini juga tidak ada dalilnya. Yang terakhir ditafsirkan dengan arsy. Kursi maksudnya adalah arsy. Diriwayatkan dari Al-Hasan Al-Basri mengatakan kursi adalah arsy, namun ini juga tidak benar karena sanadnya juga lemah dari Hasan Al-Basri. Kemudian Rasulullah telah membedakan antara arsy dengan apa? Kursi. Demikian Ibnu Abbas juga membedakan antara arsy dengan kursi. Ibnu Abbas mengatakan al-arsy maudhi'ul qadamain, al-kursi maudhi'ul qadamain, kursi adalah tempat dua kaki Allah Subhanahu wa taala, dan arsy tidak ada yang mengetahui kadarnya kecuali Allah Subhanahu wa taala. Jadi beda antara kursi dengan arsy. Maka tidak tepat kursi ditafsirkan dengan arsy. Yang kelima ditafsirkan oleh Ar-Razi, dia ketika membahas tentang riwayat dari Ibnu Abbas, dia bilang ini enggak masuk akal. Bagaimana kursi adalah tempat kedua kaki Allah? Ini salah, harus kita takwil. Maksudnya tempat kedua kaki malaikat Jibril. Atau malaikat yang dia terpaksa takwil, tidak logis. Jadi dia tolak bukan karena sanad, bukan. Ini enggak, pokoknya enggak masuk akal. Begitu aja, tidak masuk akal dia takwil. Ini bukan Allah, maksudnya apa? Jibril, ya. Tentu tidak benar. Yang terakhir, takwilan para filsafat, kursi maksudnya adalah planet yang ke-8 sebelum planet yang ke-9. Tapi inilah terkait dengan masalah kursi. Insyaallah kita lanjutkan pertemuan berikutnya tentang masalah al-istiwa. Tapi demikian saja kajian kita. Insyaallah kita lanjutkan pekan depan. Subhanakallah bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.